Hai guys, selamat datang di channel aku, Homero06. Baca novel yuk! Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Selamat membaca dan mendengarkan. Cinta Naura bab 34. Naura menangis di kamarnya. Ia masih tak menyangka kalau kakaknya terlibat dalam rencana jahat Uca. Apa yang harus aku lakukan ya? Apa aku harus bercerita sama Mas Vito? Tapi aku takut kalau dia akan marah besar. Aku harus bagaimana? Ujar Naura. Tania pulang ke rumah dengan keadaan lesu dan lemah, tak berdaya. Ia pun menjatuhkan tubuhnya di sofa. "Tania, kamu kenapa kok lemes gitu?" ujar mamanya. "Tania capek, Ma," ujar Tania. "Kamu habis nangis? Ada masalah apa?" tanya mamanya. "Cuma masalah kantor, Ma. Tania ke kamar dulu ya, Ma." Tania beranjak masuk ke dalam kamarnya. Vito masih berkutat di kantor cabang menyelesaikan pekerjaannya. Waktu pun berganti malam. Sepertinya tidak mungkin Vito pulang malam ini. Vito pun mengambil ponselnya kemudian melakukan video call ke nomor Naura. Naura pun melihat ponselnya bergetar. Ia kaget saat Vito menelpon dirinya. Naura pun mengangkat video call Vito. "Sayang," panggil Vito. Tampak Vito masih di ruang kerjanya. "Kok gelap sayang? Masih jam 8 loh ini." "Hehehe," ujar Vito. "Gak apa-apa Mas," ujar Naura. "Mas gak pulang ya kayaknya," ujar Vito. "Oh gitu, iya Mas," ujar Naura. "Sayang, kerjaan Mas belum selesai, padahal Mas udah kangen banget sama kamu," ujar Vito menggoda Naura. "Naura juga kangen banget Mas sama Mas Vito," ujar Naura. "Mana Dimas?" tanya Vito. "Di kamar Mas, mungkin udah tidur. Soalnya dari tadi dia gak ke kamar Naura," ujar Naura. "Oh gitu, sayang hidupin lampunya dong. Mas kan kangen pengen lihat senyum kamu," ujar Vito. "Aduh gimana nih, Mas Vito mau lihat aku, nanti ketahuan deh kalau aku habis nangis," gumam Naura. "Sayang, Mas pengen lihat senyum kamu biar Mas gak ngerasa kesepian," ujar Vito. "Iya Mas." Naura pun menghidupkan lampunya. "Nah gitu dong, terang. Kecuali kalau Mas ada di rumah, baru deh dimatiin lampunya biar bisa." "Loh, kamu habis nangis ya?" ujar Vito yang begitu kaget saat melihat mata Naura yang sembab dan merah. "Kelilipan Mas," ujar Naura. "Jangan bohong, apa Kak Tania menyakitimu?" tanya Vito. Naura menggeleng-gelengkan kepalanya dan menahan air matanya agar tidak jatuh lagi. "Cerita dong sayang, jangan dipendam sendiri kalau ada masalah," ujar Vito. "Ceritanya panjang Mas, nanti kalau Mas udah pulang baru aku ceritain ya," ujar Naura. "Mas gak bisa tenang sayang," ujar Vito. "Mas istirahat aja ya, Naura mau sendiri dulu. Love you Mas," ujar Naura mematikan ponselnya dan kembali menangis saat teringat ucapan Tania. Vito jadi tidak tenang dan ia bergegas untuk kembali ke Bandung malam itu. Perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan untuk Vito karena harus pulang jam malam. Dan John masih setia menemani bosnya kemanapun ia pergi. Setelah beberapa jam perjalanan dari Jakarta ke Bandung, Vito sampai di rumah. Karena sudah begitu larut, suasana di rumah pun begitu sepi. "John, kamu nginep di rumah aja, ada kamar kosong di kamar tamu," ujar Vito. "Baik tuan." John masuk ke dalam kamar tamu dan istirahat di sana, sementara Vito naik ke kamarnya. Vito membuka pintu kamarnya perlahan dan dilihatnya Naura yang sudah tertidur pulas di dalam selimut. Vito melepas pakaian kerjanya, kemudian ia mengganti pakaian tidur. Vito ikut berbaring di ranjang dan mengangkat kepala Naura agar berada di pelukannya. "Sebenarnya ada masalah apa sih sampai kamu nangis begitu?"
Gumam Vito mengusap pipi Naura perlahan dan Naura hanya menggeliat kecil mencari kenyamanan di dalam tidurnya. "Kamu manis sekali kalau tidur seperti itu," ujar Vito mengecup kening Naura. Kemudian ia memejamkan matanya sembari memeluk istrinya. Pagi itu Naura bangun pagi-pagi sekali. Ia begitu kaget saat melihat dirinya berada di pelukan Vito. "Loh, kapan Mas sampai? Aku kok nggak tahu ya," ujar Naura memandangi wajah suaminya sejenak. Kemudian ia bangkit dari ranjang dan langsung ke kamar mandi dan membangunkan Vito. "Mas, bangun, udah pagi," ujar Naura. "Kamu udah bangun sayang," ujar Vito menarik Naura dan memeluknya. "Udah Mas, ayo bangun," ujar Naura. "Cium dulu," ujar Vito. Naura pun mengecup pipi Vito. "Makasih sayang," ujar Vito melepas pelukannya. Kemudian turun dari ranjang dan masuk ke kamar mandi. Naura turun ke bawah untuk membuat sarapan pagi. Tak lama Vito turun ke bawah dan menemani Naura membuat sarapan. Mas udah mandi?" "Udah sayang," ujar Vito memeluk Naura dari belakang. "Masak apa?" tanya Vito. "Nasi goreng Mas." "Mas lepasin dong, Naura gak bisa gerak nih," ujar Naura. "Mas kangen sama kamu sayang," ujar Vito. "Jangan nakal ya Mas, kangen sih kangen, tapi tangannya tolong dijaga ya, jangan main nerobos-nerobos sana sini," ujar Naura. "Mas suka sama yang kenyal-kenyal," ujar Vito. Naura segera mematikan kompor saat dia sudah gak tahan digoda terus oleh suaminya. "Udah mateng ya?" ujar Vito. "Udah." Vito pun membalikkan Naura dan menggendongnya. "Mau kemana Mas?" tanya Naura. "Balik ke kamar," ujar Vito. "Bentar lagi Dimas bangun Mas," ujar Naura. "Gak apa-apa, Mas cuma mau penjelasan kamu aja," ujar Vito. Sampainya mereka di kamar, Vito mengajak Naura duduk di tepi ranjang. "Naura, sekarang kamu cerita sama Mas, kenapa kamu menangis?" ujar Vito. Jantung Naura berdebar, dia masih bingung bagaimana harus menjelaskan kepada suaminya. "Hai sayang, kok malah melamun?" ujar Vito. "Tapi Mas janji ya jangan marah," ujar Naura. "Tergantung," ujar Vito. "Ini soal kecelakaan Naura dan Dimas Mas." Ternyata orang dibalik kecelakaan Naura dan Dimas itu adalah Mbak Uca, Mbak Yuni, dan Kak Tania. Naura tertunduk takut sementara Vito langsung terdiam tanpa berkata-kata. Rasanya jantung Vito seperti diremas-remas, begitu sakit, perih. Bagaimana bisa kakak sepupunya bertindak sekejam itu? Suasana kamar itu menjadi hening, hanya ada sepasang mata yang saling menatap dengan arti masing-masing. Setelah selesai sarapan bersama, Vito dan Naura mengantarkan Dimas ke sekolah. Setelah itu mereka langsung menuju ke rumah Om Vito. Mas gak boleh terbawa emosi ya. Mas, Naura mohon, ujar Naura memohon kepada Vito. Iya. Vito menjawabnya datar dan terus fokus menyetir. Sampailah mereka di rumah Om Vito. Vito dengan cepat keluar dari mobil dan disusul oleh Naura. Mas, sabar Mas, ujar Naura. Ini gak bisa dibiarkan, gumam Vito. Naura langsung membuka pintu rumah dan masuk ke dalam. Kak Tania, keluar, ujar Vito. Om dan tantenya yang tengah menikmati sarapan pagi pun berhamburan keluar. Ada apa, Fit? Ada apa? Kenapa kamu teriak-teriak memanggil kakakmu? Ujar Tante Vito. Aku sangat-sangat marah sama Kak Tania, ujar Vito. Om dan tantenya pun masih bingung ada apa sebenarnya. Tania perlahan membuka pintu kamarnya dan keluar dari kamarnya. Tania sudah tahu akan begini jadinya dan dia harus mengaku salah dengan apa yang telah dia lakukan selama ini. Vito, ujar Tania yang bergetar dan menahan tangisannya.
Kakak mau mengatakan sendiri atau harus aku yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Ujar Vito. Kenapa Vito? Ujar tantenya. Tanya aja sama Kak Tania, ujar Vito. Tania, Mama nanya ya sama kamu, apa yang membuat Vito marah sama kamu? Ujar Tania. Jawab Kak, apa yang sudah dilakukan kakak kepada Dimas dan Naura? Ujar Vito membentak Tania. Mama, Papa, Vito, dan Naura, aku minta maaf ya, aku sudah salah. Aku memang kakak yang tak berguna, ujar Tania menjatuhkan dirinya di lantai. Memangnya kamu kenapa Tania? Jelaskan sama mama dan papa, ujar mama Tania. Tania udah jahat ma, Tania ikut merencanakan kecelakaan Naura dan Dimas, ujar Tania ragu-ragu. Apa? Mamanya begitu syok dan langsung pingsan setelah mendengar pengakuan Tania. Mama, teriak Tania. Naura langsung memegangi tantenya agar tidak jatuh ke lantai. Vito langsung mengangkat tantenya dan membawanya ke rumah sakit. Om, biar Vito dan Naura yang membawa tante ke rumah sakit, ujar Vito. Ya, biar kakakmu om yang urus, ujar Om Vito. Suara Om Vito terdengar berat karena harus menahan emosinya. Bersambung.